على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 86 dari pelajaran adab. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, ad-darsul khamis, adabul kalam. Pelajaran yang kelima adalah adab-adab di dalam berbicara. Al-muslim la yasubul muslimin. Seorang muslim itu tidak mencaci maki, tidak mencerca kaum muslimin. Ya, inilah asalnya sebagaimana telah kita lewati di dalam pelajaran Sahih Bukhari itu ya, yang mana Rasulullah SAW mengatakan apa itu? Ketika su'ila Rasulullah SAW ayyul muslimina afdal, qal alladzi, apa itu al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rasulullah ditanya, siapakah siapakah muslim yang paling utama? Maka beliau mengatakan, yaitu muslim adalah orang yang mana kaum muslimin selamat dari gangguan lidah dan tangan dia. Hadis muttafaqun alaih dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Tayyib. Dan juga Rasulullah SAW telah bersabda, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Mencaci muslim itu adalah kefasikan, berarti apa? Dosa besar. Dan memerangi muslim itu adalah kekufuran. Baik, karena sesungguhnya syaitan itu menghasung permusuhan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan adalah benar-benar musuh yang nyata bagi mereka semua, bagi manusia. Taib, dengan sebab bicara yang kasar. Ayu ta ilaih, hendaknya dia mendatangi orang-orang dengan cara sebagaimana dia suka untuk didatangi dengan cara tadi. Tayyib, kita perlakukan mereka sebagaimana kita suka untuk diperlakukan dengan cara tadi. Hadis Abdullah bin Amr ibn al-As inda Imam Muslim. Inilah hukum asalnya. Tidak boleh kita mencaci maki dan seterusnya. Tayyib. Disebutkan di sini at-taqwim, penilaiannya. Al-awwal hal tasubul muslimin, ya diartikan. Iya, adakah kamu mencaci maki kaum muslimin ya? Baik, bahasa Arabnya berarti apa? La, ayo. La, diulang lagi la. Asubul, ewa, la asubul muslimin, apa artinya? Iya, saya tidak mencaci kaum muslimin. Baik. Kemudian pertanyaan kedua, hal tatakallamu bil kalamil bazi? Siapa yang akan mengartikan apa arti bazi? Bazi ya? Iya, buruk. Berarti maknanya apa? Ya, adakah kamu berbicara dengan perkataan yang buruk ya? La, anala, atakallamu bil kalamil. Iya, berarti apa artinya? Iya, saya tidak berbicara dengan perkataan yang buruk. Baik. Ini asalnya demikian, kecuali Rasulullah SAW terkadang juga ketika nasihat beliau tidak diterima, tidak dilaksanakan, maka terkadang beliau mengucapkan kata yang keras. Tapi ini bukanlah asalnya. Hukum asalnya adalah kalimatnya itu lembut. Kalimat keras itu tatkala memang sedang diperlukan. Orang tua mungkin bengang sama anaknya, akhirnya muncul kata-kata yang kurang manis gara-gara anaknya sendiri tidak dengar cakap, tidak mengikuti nasihat yang benar dan semacamnya. Tapi hukum asalnya bicara adalah dengan yang baik.
Allah Ta'ala mengatakan wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kepada umat manusia perkataan yang terbaik, bukan hasanah tapi husna. Yaitu apa? Ini adalah ta'nis dari ahsan. Jadi menggunakan bahasa yang terbaik agar kita tidak menyakiti hati orang lain. Sekarang kita masuk ke muka surat 87. Qala hafizahullahu ta'ala ad-darsus sadis wa min adabil kalam al-muslimu la yakdzib. Termasuk dari adab-adab pembicaraan adalah muslim itu tidak berdusta. Karena apa? Kedustaan itu dosa besar. Apa sih kadzib itu? Kadzib adalah al-ikhbaru bi ghairi ma waqa. Atau apa? Al-ikhbar bi mukhalafatil waqi'. Mengkabarkan sesuatu yang menyelisihi kenyataan. Seperti mengatakan, oh di situ ada kambing, padahal yang ada adalah kucing, misalkan. Oh saya belum makan, padahal sudah makan, misalkan. Oh bukan saya yang mencuri, padahal dia yang sudah mencuri 3 kali, misalkan. Ini dusta. Menceritakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Seorang muslim itu diperintahkan untuk jujur, bukan malah memelihara sifat kedustaan. Yang suka berdusta ini kelompok yang mana yang suka berdusta ya? Jelas orang kafir mereka banyak melakukan kedustaan, betul. Ya? Apa? Bukan jenis yang itu yang dimaksudkan, ya? Iya, orang-orang munafik. Ayatul munafik salasah. Alamat orang munafik ada 3. Idza haddasa kadzab, jika berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji dia menyelisihinya. Wa idza tumina khon, jika dia dipercaya maka dia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Baik, maka karakter muslim itu adalah jujur, bukan berdusta. Makanya Rasulullah SAW berwasiat kepada Abu Dzar di dalam hadis yang sahih itu, ausani khalili bisab', kekasihku Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku dengan 7 perkara. Di antaranya apa itu? Wa ausani an aqula haqqa wa in kana murra. Beliau mewasiatkan kepada saya untuk mengucapkan yang benar walaupun itu pahit. Ia tidak berdusta. Sampai bahkan apa? Dalam sekedar bercanda tidak boleh berdusta. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW mengatakan, wailul ladzi yuhaddisu fayakdzib liyadhika bihil qaum. Liyadhika bihil qaum, wailul lahu wailullah. Kecelakaan untuk orang yang berbicara kemudian berdusta agar orang-orang itu tertawa. Celakalah dia, celakalah dia. Walaupun bercanda tetapi jangan dengan cara berdusta. Baik. Apakah boleh orang bercanda? Boleh tidak? Ya? Boleh lah, kita bukan robot, kita bukan apa istilahnya, bukan diperintahkan untuk jadi orang yang ekstrim, tidak pernah bercanda, tidak pernah tersenyum. Rasulullah pernah bercanda, sampai-sampai para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna. Wahai Rasulullah, Anda bercanda dengan kami. Rasulullah mengatakan, na'am, walakin nila aqulu illa haqqa. Memang saya bercanda, tetapi saya tidak mengucapkan kecuali yang benar. Bercanda boleh, tapi yang benar, yang sesuai kenyataan, dan sebagainya. Apa candaan Nabi? Yang pernah Nabi bercanda macam mana bercandanya itu? Ya. Itu ketika senyumnya, yaitu apa? Terkadang tersenyum sampai nampak gigi gerahamnya, terkadang. Seringnya ya senyum aja. Cuma contohnya canda macam mana Nabi itu? Bercanda macam mana? Apakah bercanda, oh orang tuamu macam ini? Tak, Nabi tak bercanda macam itu. Atau kenapa engkau kalau kentut sampai satu kampung dengar? Tak pernah Nabi canda macam itu dusta. Tapi candaan Nabi macam mana sih? Nabi bercanda macam mana? Yaitu apa? Tatkala seorang wanita mengatakan, ya Rasulullah, apa itu? Ud'ullah an yudkhilanil jannah. Wahai Rasulullah, berdoalah pada Allah agar memasukkan saya ke dalam surga. Maka Nabi mengatakan, apa itu? Apa itu? Al-jannah la tadkhuluhal ajuz. Surga tidak dimasuki wanita tua. Langsung dia nangis wanita itu. Maka Nabi mengatakan, nanti kalau engkau masuk surga, engkau jadi muda lagi. Bukan berarti engkau tak boleh masuk surga. Apalagi candaan yang lain yang Nabi pernah lakukan. Yaitu apa? Ada teman Badui yang wajahnya buruk. Lalu
ditangkap oleh Nabi dari belakang, mengatakan, "Man yashtari minni hadzal abd?" Siapa yang mau membeli hamba ini dari saya? Maka sahabat ini mengatakan, "Wahai Rasulullah, kalau saya dijual, saya murah lah, karena apa? Wajahnya buruk, badui." Maka Nabi mengatakan, "Tetapi engkau di sisi Allah mahal." Hadisnya sahih. Apakah ini bercanda? Bercanda, tapi tak dusta. Kita semua hamba Allah. Taib. Nabi tidak mengatakan ini milik saya menjual, tapi sekedar tanya siapa yang mau membeli. Nabi tidak mengatakan saya betul-betul menjual. Ini boleh yang seperti itu. Taib. Intinya adalah apa? Tidak berdusta. Kalau mencuri bilang, oh afwan, saya kemarin mencuri, saya lapar, jadi saya ambil semua roti Anda, misalkan, atau apa. Nah, nanti diganti, atau minta dimaafkan, atau apa. Tidak berdusta. Taib. Kita baca takwimnya di sini. Yang pertama, hal takzib. Wah, pertanyaannya pendek sangat. Ya, apa artinya itu ya? Ya, adakah kamu berdusta? Nah, mhm. Ewa, apa artinya? Betul ke? Eh? Ewa, anak-anak sedang berlatih. Taib. Ewa, terus apa yang kedua? Halil kadzibu haram. Siapa yang mengartikan? Iya. Ya, adakah berdusta itu haram? Oh ya. Ewa, naam. Ada apa? Naam apa? Al kadzibu haram. Apa artinya? Iya, berdusta itu haram. Jelas apa? Semakin orang akalnya sempurna, semakin dia balik, semakin dewasa, insya Allah semakin mampu mengendalikan diri sesuai dengan nama akal. Akal dikatakan akal karena apa? Karena dia mana, yaitu menghalangi pemiliknya dari perkara yang buruk-buruk. Termasuk perkara yang buruk adalah dusta. Nah, kalau anak-anak kita memaklumi mereka banyak dusta. Bahkan Syekh Yahya mengatakan apa? Al-aulad kadzabun dulu di ceramah umum itu di apa daras umum. Anak-anak itu pendusta. Iya, makanya kita hati-hati kalau mereka kasih berita ini, berita itu, entah berita kebakaran kah, berita berita orang besar mati kah, kita tengok-tengok dulu atau berita ada pertarungan perkelahian, nah, hati-hati. Karena terkadang berita itu dilebih-lebihkan. Namanya anak-anak. Akal belum sempurna, tidak boleh langsung kita terima, bukan kemudian langsung kita dusta-dustakan, tapi diperiksa baik-baik. Kecuali kata Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan, apabila anak-anak itu semua sepakat dalam satu kalam tanpa nampak dari mereka apa itu semacam siasat politik, tidak dibuat-buat, tapi semuanya masing-masing cerita. Memang tadi terjadi perkelahian begini, oh memang si fulan yang memukul. Kalau semuanya kalimatnya sama, maka ini jadi persaksian yang kuat, kata Ibnul Qayyim. Demikian pula dalam Turukul Hukmiyah. Tapi kalau cuma satu, maka ini harus diperiksa, karena anak-anak syarat diterimanya khobar itu belum tercukupi. Baik. Tapi kalau semua bicara dengan bahasa yang kurang lebihnya sama, maka ini kuat. Baik. Adapun jumhur ulama mengatakan anak-anak memang tak boleh. Kecuali ya ada korinah-korinah yang kuat. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Oh, ini sudah.